Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di kesempatan selanjutnya, kita masih membahas mengenai pertanyaan dari saudara kita. Kisah-kisah ini sering kali muncul, sering kali saya tangani ketika saya melakukan kajian di daerah Pati. Karena saya seringkali diundang oleh beberapa saudara kita untuk langku manakipan dan juga beberapa tirakatan lainnya. Ketika saya berada di daerah Pati, mungkin jenengan mengenal dengan perusahaan ini, namun saya tidak perlu menyebutkan akan nama perusahaannya. Banyak kisah yang menyatakan bahwasanya pabrik ini, tempat usaha ini, seringkali adanya tumbal karyawan agar pabriknya semakin maju. Di sini saya menekankan bahwasanya tidak semua pabrik melakukan perbuatan zalim semacam ini. Banyak pabrik yang dalam hal ini melakukan marketing dengan sangat bagus, melakukan sale dengan sangat bagus. Namun ketika marketing dan salesnya ini tidak maju sesuai dengan yang diharapkan, maka memang ada cara-cara klinik yang dilakukan. Salah satunya yaitu menumbalkan akan karyawannya. Di kota Pati ini masyhur, memang sudah terkenal sekali dengan adanya klinik-klinik semacam ini. Karena Pati ini memang terkenal akan julukan kota 1000 paranormal. Karena di tempat tersebut memang banyak sekali paranormal yang berada di tempat tersebut. Ketika saya ngobrol dengan salah satu karyawan, itu ada karyawan yang sering ditemui sosok wanita terbang. Karyawan tersebut berada di pabrik yang mana kondisinya pada waktu malam hari di salah satu divisi membuat makanan coklat lah. Di tempat tersebut karyawan ini seringkali nampak sosok wanita terbang. Dan hal ini yang mengetahui bukan hanya lelaki tersebut, orang-orang lainnya, karyawan lainnya juga seringkali mengetahui akan hal ini. Ketika bercerita hal ini, saya sudah merasakan sesuatu hal yang sangat janggal. Pada waktu itu yang bercerita secara langsung bukan orangnya, namun kawannya yang ngaji ke tempat saya. Kang, saya itu punya kawan di salah satu pabrik yang ada di daerah Pati, Kang. Itu seringkali ketika shift malam ditemui sosok wanita yang terbang. Kemudian pada waktu itu ya saya menyarankan untuk melakukan sedekah. Tujuannya untuk menghindarkan akan balak tersebut, karena kita tidak mengetahui balak musibah tersebut menimpa diri kita itu kapan, itu kita tidak mengetahui. Namun saran saya ini tidak dilakukannya dengan alasan gajinya masih pas-pasan kok disuruh sedekah. Padahal yang namanya rumus sedekah kan tidak harus banyak, itu kan tidak, disesuaikan dengan keadaannya saat ini. Apa yang terjadi? Tsumma na'udzubillah, saya itu diberitahu selang 1 bulan kemudian terdapat kecelakaan di tempat kerja. Pada waktu itu ada perbaikan mesin, yang mana mesin ini pada awal mulanya dimatikan. Namun mereka ini lupa untuk mencabut sumber energi dari saklarnya. Jadi ketika mesin sudah diperbaiki kembali, otomatis hidup
Tsumma na'udzubillah, orang tersebut dikisahkan terjadinya kecelakaan. Selain itu, banyak kisah-kisah lain dari tempat yang sama, yang mana kisah itu diceritakan oleh santri yang ngaji sama saya. Sekitar 5 km ke arah barat dari tempat tersebut seringkali terjadinya kecelakaan, dan rata-rata kecelakaan tersebut terjadi setelah pulang shift 2 atau shift 3. Dan banyak yang meyakini kalau korban ini meninggal setelah melihat sosok wanita yang terbang di tempat usahanya. Kejadian-kejadian ini sebenarnya merupakan sesuatu hal yang sangatlah lumrah. Makanya saya itu ketika ada saudara, ada santri yang dalam hal ini bekerja di pabrik tersebut, saya membekali dengan ageman gelang akar bahar dengan tujuan Gusti Allah menyingkirkan akan sihir dan balak tersebut. Dan ketika di tempat kerja, yang pastinya sering-seringlah berpikir, pikiran jangan kosong, dan yang pasti untuk keamanan ini ditingkatkan. Untuk pembahasan kali ini yang ditanyakan dari saudara kita.